Arla Andini, you can call Arla or Lara. Okay. Short speech on the impact of smoking on campus. Hello everyone, hello Miss. Today I would like to briefly address the issue of smoking on our campus. Smoking is a well-known health hazard causing diseases like lung cancer, uh, heart disease, and respiratory issues. However, the impact of smoking goes beyond the smoker. It affects all of us. First, there is the second-hand smoke, which contains harmful chemicals. Non-smoker that can cause serious health problems in non-smoker. In a short speech like a campus, non-smokers are often exposed to this toxic smoke without any control over their environment. Second, smoking on campus creates an unpleasant atmosphere. The smell of cigarettes linger in public areas and on furniture, making our campus like comfortable for everyone, whether they smoke or not. Lastly, as an academic institution, we should be setting an example of healthy living, allowing smoking in public areas send the wrong message, especially to younger students who might see it as acceptable. In conclusion, smoke harm both our health and our environment. Let's all work together to make your campus a cleaner, healthier, and more welcoming place for everyone. Okay, thank you. Sekian dulu. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Teman, halo Miss. Oke, di sini, wait. Oke, di sini aku ingin menjelaskan secara singkat tentang present continuous tense. Oke, perkenalkan nama aku Arla Andini, biasa dipanggil Arla atau Lala. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, aku ingin kalian melihat 4 kalimat di atas atau di samping aku ya teman-teman. Oke, di sini ada 4 kalimat. Yang pertama, I'm study English every day. I study English every day. Dan I'm studying English right now. I'm studying English right now. Okay. I will study English tomorrow. I will study English tomorrow. Dan terakhir, I studied English yesterday. I studied English yesterday. Oke, dari 4 kalimat di atas, itu kalimatnya berbeda-beda ya teman-teman. Oke, berarti itu menunjukkan tense yang berbeda-beda. Oke, di sini aku ingin menjelaskan kalimat kedua, yaitu I'm studying English right now.
Oke, kita lanjut. Di sini ada penjelasannya. Aku akan menjelaskan secara singkat ya teman-teman. Present continuous atau disebut juga present progressive adalah salah satu bentuk tense dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk aksi yang sedang berlangsung atau yang terjadi saat ini, atau untuk situasi yang belum selesai pada saat berbicara contohnya. Present continuous juga bisa digunakan untuk menunjukkan rencana yang sudah pasti terjadi di masa depan ya teman-teman, seperti jadwal atau hal yang sudah direncanakan ya teman-teman. Oke, di sini ada penjelasan singkatnya. Intinya present continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini atau sekarang. Dan teman-teman gak usah bingung tentang yang sedang berlangsung dan kalian harus cari-cari di kamus bahasa Inggrisnya sedang apa ya, enggak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada time signal. Oke, di sini ada waktu tertentu untuk menggunakan present continuous tense. Oke, diantaranya adalah no, now, sekarang, right now, sekarang juga, listen, hey dengerin gitu kan, look, lihat, atau just now, sekarang juga, this time, sekarang ini, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Itu hanya beberapa aja. Oke, di sini aku akan lanjutkan tentang present continuous. Present continuous itu biasa diakhiri dengan ing, gitu kan? Oke, di sini ada rumusnya. Rumusnya itu verb ing, karena present continuous itu diakhiri dengan huruf ing. Contohnya di sini udah ada ya teman-teman. Study menjadi studying, work menjadi working, cook menjadi cooking, dan sit, swim, dan run itu pasti kalian bingung karena ada tambahan huruf ya teman-teman. Karena sit, swim, dan run itu adalah ada huruf konsonan, vokal konsonan. Huruf konsonan itu apa sih teh? Ya kan? Huruf konsonan itu huruf selain a, i, u, e, o. Dan huruf vokal adalah a, i, u, e, o. Oke? Dan setiap di akhir kata itu satu huruf terakhir akan digandakan ya teman-teman. Seperti sitting, t-nya digandakan dan diakhiri dengan ing tentunya. Dan swim dan run juga. Kita lanjut. Oke, present continuous itu subjeknya tidak bisa langsung diikuti oleh verb ing, maka dari itu kita menggunakan kata kerja bantu. Kata kerja bantu present continuous itu adalah to be. To be terdiri dari 3, yaitu am, is, are. Oke, subjek am yaitu I. Subject is yaitu he, she, dan it. Subject are yaitu you, they, we. Oke, kita secara singkatnya aja kita gabungkan. I am disingkat I'm. He is disingkat his. She is disingkat she's. It is disingkat its. You are disingkat your. They are disingkat their. We are disingkat we're. Oke, kita next. Oke, di sini ada rumus kalimat positifnya, yaitu subjek kalimat bantu yaitu am, is, are, dan verb ing atau verb ing. Contohnya, I am working yaitu aku sedang bekerja. She is cooking, dia sedang memasak. Yahya is sitting on a chair, Yahya sedang duduk di kursi. Dan we are running, kita sedang berlari. I am working, I subjek, am kata bantu, working
diakhiri dengan kalimat verb ing dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kalimat negatif, yaitu subjek ditambah am, not, is not, dan are not. Kenapa begitu? Karena negatif ya teman-teman. Jadi kalian hanya ditambah not setelah kalimat bantu am, is, are ya teman-teman. Contohnya, I am not working, aku tidak sedang bekerja, dan begitu pun seterusnya, she is not cooking, dia tidak sedang memasak gitu kan. Abis is ada not, abis am ada not, abis are ada not gitu kan, karena itu kalimat negatif. Oke, kita lanjut. Di sini ada kalimat tanya ya teman-teman. Oke, kalimat tanya ini berbeda dari sebelumnya. Kalimat bantunya atau to be-nya itu ada di depan ya teman-teman. Am, is, are itu ada di depan, baru subjek, setelah itu ditambah dengan verb ing atau verb ing. Oke, contohnya I working. Am I working? Apakah aku sedang bekerja? Jawabannya adalah yes, you are, atau no, you aren't. Is he cooking? Is he cooking? Apakah dia sedang memasak? Jawabannya ada dua, yaitu yes, she is, atau no, she isn't. Dan begitu pun Yahya dan we are running. Oke? Are we running? Running. Maaf. Oke, kita lanjut. Sini ada perbedaan yang signifikan, yaitu present continuous dan present simple. Oke, present continuous itu bersifat sementara dan present simple itu bersifat kebiasaan. Oke, present continuous itu digunakan untuk aksi yang sementara. Contohnya, I'm studying right now, yaitu aku sedang belajar sekarang, gitu kan. Sedangkan present simple yaitu kalimat yang digunakan kebiasaan atau fakta, seperti I study every day, ya kan? I study every day itu setiap hari dia belajar, sedangkan present continuous itu I'm studying right now itu dia belajar sekarang tapi belum tentu dia belajar besok dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nih, di sini ada perbedaan dengan tense lainnya, yaitu seperti tadi ya saya sudah jelaskan, yaitu present simple menyatakan kebiasaan atau fakta, atau present continuous menyatakan aksi yang sedang berlangsung. Tadi contohnya udah, I'm studying every day itu present simple, dan I'm studying right now itu present continuous. Oke, kita lanjut. Oke, ada beberapa penggunaan present continuous, yaitu aksi yang sedang terjadi, aksi yang sementara, atau untuk menyatakan rencana atau jadwal di masa depan, atau aksi yang berulang dan mengganggu gitu ya teman-teman. Oke, di sini pertama aku akan jelasin tentang aksi yang sedang terjadi. Present continuous digunakan untuk menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung pada saat berbicara atau di sekitar waktu saat berbicara gitu ya teman-teman. Contohnya, she is reading a book right now. Dia sedang membaca buku sekarang. Oke, kita lanjut. Untuk aksi yang sementara itu digunakan untuk kegiatan atau situasi yang sedang berlangsung tetapi tidak bersifat permanen atau hanya sementara. Contohnya, they are living in Jakarta for a year. Mereka tinggal di Jakarta selama setahun. Tidak tetap ya teman-teman, setahun. Jadi itu bersifat sementara. Oke, lanjut. Di sini untuk menyatakan rencana atau jadwal di masa depan. Present continuous dapat digunakan untuk menyatakan rencana atau kegiatan yang sudah dipersiapkan di masa depan, biasanya dengan waktu yang lebih spesifik gitu ya. Seperti contohnya nih ya, I'm
meeting my friends tomorrow. Saya akan bertemu teman-teman saya besok. Nah, itu adalah jadwal ya teman-teman, sudah dijadwalkan gitu kan untuk masa depan, karena itu untuk waktu yang akan mendatang. Oke, kita lanjut. Ini yang terakhir ya. Untuk aksi yang berlangsung dan mengganggu. Oke, teman-teman. Di sini penjelasannya adalah terkadang present continuous digunakan untuk menunjukkan kebiasaan atau tindakan yang dianggap mengganggu atau tidak disukai. Biasanya ada kata penguat seperti always atau constantly dalam kalimat ini. Oke, contohnya adalah he is always complaining about his work. Dia selalu mengeluh tentang pekerjaannya. Itu emang agak menguras energi ya teman-teman. Dan she is constantly interrupting the meeting. Itu artinya dia terus-menerus memotong pembicaraan dalam rapat. Itu emang bikin bete ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Di sini aku ada catatan tambahan ya teman-teman. Karena kata kerja yang tidak menunjukkan kegiatan tapi menemukan kondisi atau situasi itu disebutnya stative verbs. Oke? Contohnya when, need, know, understand, like, love, test. Stative verbs pada umumnya tidak digunakan dalam bentuk continuous atau verb ing walaupun menunjukkan waktu sekarang. Oke, contohnya I know your name. Benar atau salah? Benar. Tapi contoh salahnya I knowing your name. Cocok nggak? Nah, kata-kata yang benar lagi adalah I understand now. I understand now. I understand now. Tapi kata-kata yang salah adalah I'm understanding now. Itu aneh banget ya teman-teman. Understanding now. Dan I like you. I like you. Salahnya yaitu I'm liking you. Ketika dijadiin present continuous tense itu agak berbeda ya teman-teman. Jadi tidak bisa. Karena tidak semua kata kerja bisa digunakan dalam bentuk continuous, tergantung situasi dan kondisinya ya teman-teman. Oke, kesimpulannya adalah present continuous digunakan untuk aksi yang sedang berlangsung, situasi sementara, rencana di masa depan, dan kebiasaan yang mengganggu. Oke, dan struktur kalimatnya adalah subject, to be, atau am, is, are, kata kerja bantu, dan verb ing, yaitu verb ing. Dan beberapa kata kerja statif seperti know, understand, like itu tidak biasanya digunakan dalam bentuk present continuous ya teman-teman. Oke, mungkin hanya segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Miss dan teman-teman yang mendengar dapat mengerti. Thank you for watching. Bye.